Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan pembahasan yang sama dengan pertemuan yang lalu, faslun fil i'tirafi bil isaah. Fasal adanya anjuran di dalam agama kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, baik kesalahan itu sesama dengan manusia, maka kalau kesalahan itu sesama manusia kita akui kesalahan tersebut dengan yang bersangkutan, atau dosa-dosa dan maksiat yang berkaitan dengan larangan Allah, maka Bapak Ibu pengakuan atau al-i'tirafu bil isaahnya hanya sebatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
saja. Jadi di sini harus kita bisa bedakan antara adz-dzunubu bin nasi wadz-dzunubi rabbin nas. Dosa dengan sesama manusia dan juga dosa dengan Tuhannya manusia. Kalau dosa dan kesalahannya berkaitan dengan sesama manusia, tidak memada minta ampun kepada Allah, tapi tidak pernah minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan juga sebaliknya, satu kekeliruan kalau kita punya dosa dengan Allah, terus kita obral dosa kita itu kepada orang lain, itu tidak baik juga. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW dengan tegas berkata, yaghtafiru lil jami' ma lam yakun mujahiran. Semua kita yang pernah melakukan perbuatan dosa pasti diampuni dosanya sama Allah, selama kita tidak pernah mengkampanyekan, mengendorsement atau menceritakan dosa itu kepada orang lain. Nah, itu yang menjadi kata kunci utamanya. Jadi kalau itu dosa antara kita dengan Allah, seperti kita tidak sholat, sudah tidak sholat juga tidak mau puasa di bulan Ramadan, tidak pernah menunaikan zakat, dan juga melakukan apa yang diharamkan sama Allah. Allah larang kita berjudi, kita main judi. Allah larang kita minum khamar, kita mabuk-mabukan. Allah larang kita berzina, kita main perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini contoh-contoh dosa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka karena ini dosa antara hamba dan Tuhannya, al-i'tirafu bil isaahnya cukup, atau pengakuan dosanya itu cukup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bapak Ibu jangan pernah ceritakan aib ataupun dosa apapun yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah kepada sesama manusia. Jangan ceritakan itu. Selama kita tidak menceritakannya kepada orang lain, tapi kita mengakui, ya Allah, kalau dengan kelemahanku di masa dahulu, di masa jahiliyah, aku melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu Bapak Ibu yang pertama. Jadi al-i'tirafu bil isaah sangat tergantung kita buat dosanya dengan siapa. Apakah dengan Allah? Kalau yang kita dosain itu adalah Allah, maka pengakuannya hanya dengan Allah. Dan di dalam Al-Quran kita banyak sekali mendapatkan cerita, bagaimana orang-orang jahiliyah di masa lalu kemudian tobat, dapat hidayah, masuk Islam, kemudian mereka mendatangi Nabi, melakukan pengakuan-pengakuan dosa kepada Nabi, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni semua dosa yang pernah mereka lakukan. Misalnya Bapak Ibu bisa kita dapatkan cerita di dalam surat Ghafir ayat ke-11, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Mereka orang-orang di masa jahiliyah yang kemudian mendapatkan hidayah Islam berkata di hadapan Nabi Muhammad, rabbana amattana snataini, ya Allah, Engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali, wa ahyaitana snataini, dan kembali menghidupkan kami juga sebanyak 2 kali. Mati yang pertama saat kita belum bernyawa dalam rahim ibu kita.
saat kita mati dan pindah ke alam barzakh, ya. Ahyaitana thnataini, begitu juga 2 kali hidup saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa kepada kita di dalam rahim ibu kita setelah usia janin mencapai 120 hari, dan kemudian hidup di dalam kehidupan alam barzakh. Mereka kemudian berkata, Rabbana ahyaitana thnataini wa amattana, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujun min sabil. Kami akui ya Allah semua dosa-dosa di masa lalu kami, dan itu menjadi syarat pertama manusia mau bertobat kepada Allah. Gimana Allah mau terima tobat kita kalau kita tidak pernah mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu kita bersama dengan Allah? Begitu juga Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan pengalaman beberapa sahabat setelah masuk Islam. Mereka masih dihantui oleh dosa-dosa masa lalu. Jadi dosa-dosa itu hanya membuat beban di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang menyebabkan Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan dosa sebelum beliau menjadi nabi, atau Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah melakukan dosa sebelum beliau menjadi nabi? Para ulama sepakat Bapak Ibu, ismatun nabi atau kemaksuman nabi, terlindung dan terpeliharanya nabi dari perbuatan dosa atau dari perbuatan yang cacat moral, itu bahkan jauh sebelum Muhammad diangkatnya oleh Allah menjadi rasulnya Allah. Jauh sebelum itu Nabi Muhammad sudah maksum. Tujuannya apa? Supaya Nabi Muhammad itu tidak punya beban masa lalu, tidak tersandra dengan masa lalu yang jahiliyah. Coba Bapak Ibu pernah nakal dulu di masa mudanya, tiba-tiba jadi orang baik, tiba-tiba dapat hidayah jadi orang baik, bahkan orang yang mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Pasti ketika ketemu dengan teman-teman masa jahiliyah dulu, ya kan, apa itu, dipojokkan. Allah, kamu ngajak kami sholat dulu, kamu yang gak pernah sholat, ya kan, akan ngomong seperti itu. Allah, kamu larang-larang kami lihat perempuan dulu, kamu yang ganggu perempuan, ya kan? Dan itu menjadi beban dalam karir dakwahnya Nabi. Maka untuk kepentingan itu Bapak Ibu, Rasulullah terpelihara betul dari hal-hal tersebut, walaupun beliau belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, tapi Allah jaga itu Rasulullah, ya, supaya apa? Tidak ada beban. Rasulullah SAW saat mendakwahkan Islam kepada umatnya, nah, jangankan jahiliyah kali lah Bapak Ibu, teman sebangku kuliah saja sama kita yang tahu sifat asli kita Bapak Ibu, kalau kita mau bicara sesuatu yang benar di hadapan dia kan diketawain kita, ya, diketawain kadang-kadang kita. Saya pernah itu lagi pengajian ketemu dengan teman 4 tahun di Mesir Pak, satu kamar sama beliau. Jadi dia tahu dari perilaku kita, kelakuan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki dia tahu itu. Satu kali lagi pengajian di Masjid Oman, lagi enak-enaknya pengajian, tiba-tiba ada dia di depan. Masjid Oman kan dingin Pak ya, dingin, AC-nya sentral. Kayak nggak ada fungsi AC itu, keluar keringat saya, basah itu baju saya, ya, basah baju itu karena apa namanya, saking gemetarnya, saking takutnya saya dengan dia.
tidak lama kemudian, itulah dia. Kalau kita jahilin orang Pak, tidak lama balik untuk diri sendiri. 1 bulan kemudian saya ada kegiatan ke Lusmawi. Kebetulan teman kita ini orang Lusmawi. Sholat Jumat di Masjid Islamic Center. Ternyata khatibnya yang bersangkutan. Dia khatib Jumatnya Pak. Diumumkan kan, khatib kita pada hari ini sekaligus merangkap menjadi imam, Dr. Tengku Ihsan Mahmud, nama beliau Ihsan Mahmud. Ya, ustaz terkenal di Lusmawi. Naik dia jadi khatib, saya duduk agak sebelah kanan itu. Ya, pertama dia khutbah dengan sangat percaya diri Bapak Ibu. 5 menit setelah khutbah dia lihat ada saya di situ. Ke kiri terus khutbahnya itu, nggak pernah lihat lagi ke kanan. Kenapa? Kita tahu akal dia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita tahu. Jadi dia tersandra. Maka Rasulullah SAW dipelihara sama Allah ya, dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, dari perbuatan-perbuatan cacat moral. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW tidak tersandera oleh masa lalunya itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah di masa dulu, di masa jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan kepada kita ya, bagaimana para sahabat mendatangi Nabi mengakui dosa-dosa masa lalunya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Tidaklah pernah kami mengutus satupun nabi kecuali untuk ditaati seizinnya Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka menzalimi diri mereka masing-masing, ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan orang ini minta ampun kepada Allah dan juga minta bantu kepada Rasulullah agar memintakan ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang, lagi Maha pengasih. Dulu sering betul Bapak Ibu, para sahabat itu kan gak sama semua. Ada yang baik seperti Abu Bakar, Umar, ada yang nakal ya. Bahkan ada juga sahabat Nabi yang berzina seperti Ma'is Al-Ghamidiyah. Kalau tidak ada sahabat Nabi yang berzina, kita pada hari ini gak tahu bagaimana cara menghukum penzina, bagaimana cara menghukum pemabuk, bagaimana cara menghukum penjudi. Yang kita tahu kenapa pemabuk itu dicambuk 40 kali, penjudi itu dicambuk 80 kali, penzina itu dicambuk 100 kali. Karena di zaman itu ada sahabat-sahabat Nabi yang memang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Di antara mereka tobat, dan di antara mereka ada juga yang dicambuk, yang dihukum sama Nabi. Ada lagi Bapak Ibu datang itu sahabat, dia buat pengakuan, ya Rasulullah, semua dosa sudah saya lakukan, yang belum satu, menyekutukan Allah. Nah, datang itu mengeluhkan masa silamnya kepada Rasulullah. Apa kata Nabi kemudian? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mulai hari ini, yang lalu sudahlah berlalu, tapi mulai hari ini ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah semua perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu,
maka niscaya perbuatan baikmu itu akan menjadi penghapus terhadap dosa-dosa masa lalumu, kata Nabi. Nah, maka Bapak Ibu yang dulu pernah buat ini buat itu, cara salah satu untuk menghapuskan dosa gimana? Banyak-banyak berbuat baik. Terima kasih.